Halo teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan melanjutkan project kita sebelumnya, yaitu membuat situs pemendek URL sederhana menggunakan CodeIgniter 3. Oke, langsung saja kita mulai. Pertama, kita akan buka dulu project kita sebelumnya. Kita buka melalui terminal, kemudian kita buka di Visual Studio Code. Oke, pastikan teman-teman juga mengaktifkan database MySQL yang ada di laptop atau komputer teman-teman semuanya. Kita akan jalankan server kita terlebih dahulu. Tekan Ctrl, kemudian klik link yang ada di sini. Oke, jadi ini adalah hasil project dari video kita sebelumnya. Di sini kita sudah bisa menyimpan URL kita, klik perpendek URL. Nah, tapi ini masih kosong seperti ini, jadi di video ini kita akan memperbaiki aplikasi kita dan juga nanti menambahkan validasi untuk inputan URL kita. Kita akan buka codingan kita, kemudian pergi ke controller home. Oke, kalau teman-teman perhatikan, metode save ini akan mengembalikan data boolean, yaitu true atau false. True jika data berhasil disimpan dan false jika data gagal disimpan. Nah, kita akan simpan nilai true atau false ini ke dalam sebuah variabel yang bernama save misalnya. Oke, jadi di sini kita tinggal membuat sebuah pengkondisian untuk mencek apakah data itu berhasil disimpan atau tidak. Nah, jika data itu gagal disimpan, maka kita akan kembalikan halaman ke halaman indeks. Nah, bagaimana caranya? Di sini kita tinggal mereturn sebuah fungsi yang bernama redirect. Nah, di dalam sini akan kita masukkan nama dari routes yang ingin kita redirect. Di sini kita ingin meredirect ke halaman indeks, maka kita akan masukkan nama routes untuk halaman indeks, yaitu home.index. Nah, dari mana kita bisa mengetahui ini? Ini adalah nama yang kita atur sebelumnya di dalam file routes.php. Di sini bisa teman-teman lihat pada option yang key-nya adalah as, nilainya yaitu home.index. Apabila kita ingin mengarahkan ke halaman sort, maka kita juga bisa memasukkan nama dari route sort ini, yaitu home.sort. Oke, jadi ini adalah nama dari routes index. Kemudian jika berhasil, maka kita juga return redirect ke halaman home.index lagi. Oke, di sini bukan seperti ini sebenarnya, tapi untuk saat ini biarkan seperti ini dulu. Kita coba apakah halaman ini berhasil di redirect. Kita kembali ke browser, kemudian kita refresh, masukkan URL-nya, perpendek URL. Nah, jadi ini sudah berhasil dikembalikan. Tapi kita tidak ingin hanya seperti ini, karena saat kita perpendek URL, kita kan maunya itu ada URL yang versi pendeknya ditampilkan di sini, hasil dari short linknya. Nah, bagaimana caranya? Kita bisa memanfaatkan sebuah flash message yang ada pada CI4. Oke, untuk menambahkan flash message, kita bisa memasukkannya seperti ini, with. Kemudian kita beri nama flashnya, misalnya ini adalah reso. Kemudian apa yang akan kita tampilkan? Untuk saat ini kita coba
kembalikan sebuah pesan biasa aja ya. Ini oke, begitu juga untuk yang gagal disimpan. Kita paste di sini, kemudian ini buat menjadi error. Nah, untuk saat ini biarkan seperti ini, tapi ini tidak bisa berjalan langsung karena flash message ini memerlukan sebuah session. Untuk mengaktifkan session di C4 itu kita bisa pergi ke base controller, kemudian scroll ke bawah. Nah, di sini sudah ada contoh yang diberikan, kita tinggal copy saja. Kemudian kita paste di bawah sini. Oke, jadi biar seperti ini. Oke, ini juga belum terjadi apa-apa di halaman kita karena kita belum mengambil flash message yang sudah kita buat. Nah, bagaimana caranya? Kita akan pergi ke halaman index, kemudian kita akan buat sebuah div baru, kelasnya mb3. Oke, di sini kita buat sebuah alert saja ya. Oke, di sini akan kita cek terlebih dahulu apakah ada sebuah session yang key-nya itu error ataupun result ya. Jadi di sini kita bisa gunakan pengkondisian. Tadi namanya yaitu error, bukan ya, result. Oke, jadi ini kita cek terlebih dahulu apakah ada session yang key-nya yaitu result. Jika ada, maka kita akan tampilkan di sini. Oke, mari kita coba. Kita refresh, kemudian kita masukkan URL-nya. Bukan ini. Perpendek URL. Nah, ini adalah flash message yang kita kirimkan sebelumnya melalui controller. Kita tidak akan mengembalikan seperti ini, tapi kita akan kembalikan URL versi pendeknya. Bagaimana caranya? Di sini kita akan buat terlebih dahulu sebuah variabel URL, short URL gini. Kemudian kita coba rangkai dulu. Kita akan buat short URL yang sesuai dengan domain kita saat ini. Karena kita di localhost, jadi kita bisa tulis seperti ini. Kemudian ikuti dengan portnya. Lalu kita buat path baru yaitu link atau s kayak gini aja. Kemudian kita tambahkan dengan short ID dari URL yang sudah kita simpan. Oke, untuk saat ini mungkin kita akan keluarkan dulu short ID-nya, kita buat di sini supaya kita bisa pakai ulang. Oke, jadi ini kita masukkan di sini. Kemudian short URL-nya akan kita masukkan ke dalam flash message kita. Oke, seperti ini. Kita akan coba lagi.
klik refresh, kemudian masukkan URL dan perpendek URL. Nah, jadi seperti ini. Ini adalah short URL yang sudah kita buat. Jika gagal, kita akan tambahkan lagi di sini pengkondisian untuk mengecek apakah dia ada flash message yang key-nya error. Kemudian alertnya kita ganti menjadi danger, dan ini juga kita ganti jadi error. Oke, kita coba lagi. Nah, aplikasi ini kelihatannya sudah bekerja dengan baik, tapi misalkan saya ubah dulu di sini, kemudian tipenya menjadi teks, kita refresh. Saat kita masukkan karakter acak, dia juga dibuatkan URL-nya. Nah, ini adalah sesuatu yang tidak kita inginkan. Nah, untuk mencegah hal ini, kita dapat menggunakan fitur validasi yang ada pada CodeIgniter 4. Oke, silakan teman-teman buka dulu dokumentasinya. Kemudian kita cari validation. Oke, di sini ada validation. Kita scroll sampai ke bawah, kemudian nah di sini ada. Untuk menggunakan fitur validasi, kita harus meload library validation terlebih dahulu. Kita copy ini, kemudian pergi ke codingan kita, lalu pergi ke base controller, kita masukkan di sini. Ini kita ganti menjadi this. Oke, seperti ini. Kemudian kita kembali lagi ke dokumentasinya, scroll dulu sampai ke bawah sampai menemukan ini available rules. Di sini kita bisa menentukan rules validasi untuk inputan kita. Karena kita hanya ingin URL saja yang bisa dimasukkan, maka kita akan gunakan yang ini, valid URL. Nah, bagaimana caranya? Silahkan kalian kembali ke codingannya, kemudian di bagian atas ini kita buat sebuah variabel baru yang namanya rows dengan tipe array yang isinya adalah yang pertama itu long URL. Ini adalah rows untuk inputan long URL. Nah, apa saja rowsnya? Kita bisa buat array lagi di dalam sini. Kemudian kita buat key rows yang isinya ini tadi, valid URL. Kita copy di sini. Nah, di sini kita akan menggunakan satu rows lagi, yaitu required. Jadi inputan itu tidak boleh kosong. Cara menambahkan rules yang lain, kita tinggal tambahkan tanda seperti ini, garis yang lurus itu, kemudian tulis rule yang baru, yaitu required. Kalau sudah di save, kemudian buat key yang baru lagi, yaitu error. Ini adalah untuk pesan error yang akan ditampilkan. Di sini kita atur error untuk valid URL.
Misalkan di sini URL yang Anda masukkan valid, kemudian untuk required ya seperti ini. Kemudian kita akan memvalidasi inputan kita berdasarkan rules yang sudah kita buat. Caranya adalah kita akan tulis seperti ini, this, kemudian validate, lalu di dalamnya kita masukkan rules. Fungsi validate ini akan mengembalikan nilai true apabila validasinya berhasil dan juga false apabila validasi gagal. Jadi kita bisa masukkan kode ini ke dalam sebuah pengkondisian untuk mengecek apakah validasi berhasil atau gagal. Jika validasi gagal, kita ingin melakukan apa? Kita akan redirect lagi ke halaman home, kemudian index, lalu kita tambahkan with input. Nah, ini adalah membuat flash message yang isinya adalah input yang sebelumnya kita masukkan. Dan juga kita tambahkan lagi with error atau validation error yang isinya adalah this, kemudian validator get errors. Seperti ini. Untuk menampilkan pesan error saat validasi gagal, kita bisa gunakan fitur yang ada di Bootstrap ya. Jadi kita pergi ke getbootstrap.com, kemudian jangan lupa di sini pilih yang versi 5. Lalu kita cari validation. Scroll ke bawah. Nah, di sini ada validasi error yang akan menampilkan inputan kita dengan border berwarna merah dan juga ada tanda seru seperti ini. Caranya adalah kita tinggal tambahkan sebuah kelas yang bernama isInvalid. Kita copy terlebih dahulu. Sekarang kita cek, kita coba tambahkan di sini isInvalid, kemudian kita kembali ke aplikasi kita refresh. Nah, ya akan menjadi seperti ini. Tapi ini tidak valid terus, maka dari itu kita akan gunakan pengkondisian sehingga kelas isInvalid ini hanya ditampilkan apabila validasi gagal. Nah, bagaimana caranya? Kita hapus dulu di sini. Kemudian kita masukkan echo yang isinya adalah jika session validation Oke, jadi kode ini kita gunakan untuk mencek apakah validasi itu gagal atau berhasil. Jadi di sini kita cek apakah ada sesi yang isinya validation error long URL. Jika ada, maka kita akan tampilkan kelas isInvalid. Tapi kalau tidak ada, kita akan tampilkan string kosong. Oke, kita akan coba terlebih dahulu. Di sini kita refresh, kemudian kita langsung saja klik perpendek URL. Nah, jadi seperti ini.
Sekarang kita akan menampilkan pesan errornya. Nah, bagaimana caranya? Kita pergi ke Bootstrap lagi. Di sini ada sebuah div yang kelasnya invalid feedback. Ini kita copy terlebih dahulu, kemudian kita pergi ke codingan kita lagi. Kita masukkan di bawahnya. ID-nya kita hapus saja. Kemudian isi dari sini kita ganti dengan session lalu validation error long URL. Nah, kelas invalid feedback ini akan tampil hanya apabila ada kelas isInvalid di inputan kita. Jika tidak ada, maka ini tidak akan ditampilkan. Sip, mari kita coba lagi. Kita kembali ke aplikasi kita refresh. Jangan masukkan URL apapun, kemudian klik perpendek URL. Nah, di sini. Nah, tapi ini kayaknya terbalik ya. Harusnya yang tampil itu adalah harap masukkan URL Anda atau yang require tadi. Mungkin itu karena di bagian sini kita lebih dulu menambahkan valid URL. Maka kita ubah urutannya. Yang pertama adalah require terlebih dahulu, lalu valid URL. Kita coba refresh, kemudian klik perpendek URL. Nah, oke, jadi seperti ini. Kalau misalkan kita masukkan URL yang tidak valid, kita klik perpendek URL. Nah, kok berhasil? Kenapa ini berhasil? Kita coba cek terlebih dahulu. Di sini valid URL, di sini juga sudah. Kemudian kita coba pergi ke dokumentasinya. Kita cari valid URL. Oh, jadi valid URL ini akan tetap valid meskipun kita memasukkan sebuah string, misalnya code igniter. Jadi ini dianggap sebagai hostname. Nah, karena kita tidak membolehkan hostname seperti ini, maka kita bisa gunakan validasi yang ada di bawahnya, yaitu valid URL strict. Karena di sini dia menggunakan filter validate URL bawaan dari PHP. Jadi kita coba gunakan yang ini. Kita copy, kemudian kembali ke codingan kita ganti ini. Dan juga ini. Oke, kita coba lagi. Kita refresh, kita masukkan yang tadi. Kita klik perpendek URL. Oke, jadi ini sudah tidak bisa untuk menggunakan karakter yang bukan URL. Kita coba masukkan URL yang benar, klik perpendek URL, maka akan dikembalikan URL versi pendeknya. Apabila kita copy URL ini, kemudian kita buka di halaman sini, kemudian enter, maka menjadi file not found. Oke, kenapa bisa seperti itu? Karena kita belum membuat roots untuk URL kita. Teman-teman bisa lihat di sini, kita hanya memiliki 2 root saja. Jadi di video berikutnya kita akan menambahkan roots untuk URL kita, sehingga apabila kita pergi ke URL yang versi pendeknya ini, kita akan dialihkan ke halaman atau URL yang versi panjangnya. Oke teman-teman semuanya, jadi sampai di sini dulu videonya. Di video berikutnya kita akan perbaiki untuk URL dan roots ini.